Kabar angkernya ular hitam bertanduk di kepala. Semua adalah Liu Xian yang melarikan diri ke dunia manusia. Kalau sampai manusia biasa merusak jalannya. Aku Yuan Shan, tidak akan pernah berhenti. Sial. Ayo, 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 ayo. Kamu kenal, kan? Itu Pak Li dari desa sebelah. Dulu dia pernah menangkap ular seperti ini. Dia merendamnya dalam air. Dapat uang sebanyak ini. 500. 50.000. 50.000. Oke. Aku bilang sama kamu, Lau Huang. Ini namanya menebus apa yang kurang. Apakah kita harus membunuh secara emosional? Kalau wanita hamil makan apa? Oh, maksudmu menantu perempuanmu sedang mencari jodoh, ya? Kalau dia makan, pasti akan melahirkan cucu yang besar dan gemuk untukmu. Hei, mungkin aku akan memberimu 5 atau 6 yang berpegangan. Hahaha, kamu ini. Ngomong sembarangan, hahaha. Yo, ini Huang tua beli apa yang bagus untuk menantunya ya? Suplemen sedikit. Nanti kamu pergi minum jamuan bulan penuh cucumu ya. Aduh. Anak perempuan dan anak kecil pun tidak tahu. Kalau begitu, suruh Liu si buta hitung-hitung untukmu. Itu benar-benar naga sejati yang membuka mata langit. Kamu ini. Dia itu cuma orang tua buta. Naga sejati apanya? Kalau benar ada naga, kenapa aku nggak lihat ya? Sayang. Di dalam kantongmu itu, isinya apa sih? Ular panjang, kenapa? Apa dia punya sepasang kaki ya? Aneh banget, kamu ini benar-benar buta. Masih tahu aku lagi tumbuh cacing dan kaki yang salah. Dengar aku ya, segera kirim dia kembali ke tempat yang seharusnya. Makhluk ini, kamu tidak bisa menantangnya. Kamu bilang ini cacing ya? Orang buta tua, ngomong apa sih? Aku lihat semakin tua semakin lupa, benar-benar. Suhu telah memerintahkan. 3 generasi tidak meninggalkan keturunan. Ada masalah besar lagi. Hei. Aku kembali, aku kembali. Hahaha. Hei. Datu. Kamu mau bawa ular buat apa? Aku bilang sama kamu. Ini benar-benar barang bagus. Ular ini adalah untuk dibunuh. Jika menantu kita memakannya, pasti bisa melahirkan anak laki-laki yang besar. Benar-benar. Istriku, kamu tunggu saja untuk menggendong cucu besar ya hahaha. Jangan dibunuh, jangan dibunuh. Jangan dibunuh ya. Bunuh dia. Seluruh keluargamu dan desa ini akan mendapatkan balasan. Akan mendapatkan balasan. Obrolan kehidupan. Silakan izin, permohonan untuk kebangkitan api. Orang buta tua, kamu ini sedang apa? Ini adalah energi tembaga dari Liu Xian. Kamu membunuh satu orang darinya. Sama saja dengan menjalin permusuhan dengan seluruh aliran. Mereka akan mencium baunya dan mengganggu seluruh keluargamu. Bahkan makam leluhur pun sudah mereka ganggu. Nona, kamu lari ke rumah orang lain dan bicara omong kosong. Berani pula menantang seluruh keluargaku. Hei, ingat, di atas kepala ada langit luas. Mereka datang untuk menagih angin. Kalau kamu ganggu mereka, dia akan membunuhmu. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, hati-hati aku tidak akan berlembut padamu. Pergi sana. Sial.
Ayahnya. Ayahnya. Kenapa ngomongnya begitu rumit? Ular ini masih punya kerabat juga. Jangan dengarkan omongan si buta tua itu sembarangan. Ini cuma binatang. Kita sudah hidup puluhan tahun. Kapan kamu pernah dengar ada binatang punya kerabat? Tapi semua orang bilang si buta ini adalah orang yang sangat beruntung. Dia tahu segalanya. Atian, aku juga dengar ular tidak boleh disentuh. Terutama yang masuk ke ladang. Semua itu adalah pelindung keluarga. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Apa itu pelindung keluarga? Orang tua buta itu ngomong gak jelas. Kenapa kamu juga ikut ngomong gak jelas sih? Itu kan binatang. Dia bisa lari ke ladang kita. Itu artinya Tuhan ngasih kita peluru. Kamu ngerti apa coba? Ambil uang. Ayah ibu. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kamu fokus aja jaga kehamilanmu dengan baik. Hari ini ayah akan merebus ular ini untukmu. Hari ini hanya dengan dagingmu. Aku akan meneruskan keturunan kerajaan lama. Tianjin, kamu lagi ngapain? Ayah, ibuku dari kecil bilang bahwa ular sangat peka. Dalam mimpi pasti akan mendapat balasan. Aduh, soal perjodohan. Bangun cepat, aku tidak. Aku sudah bilang, kan? Jangan dengarkan omong kosong kakek tua itu. Ayo bangun. Sehari cuma tunggu makan daging saja, kan? Hei, di mana orangnya? Baiklah, aku lihat kamu mau lari kemana. Bibi. Lihat, lihat, dia di kepalanya tumbuh sepasang tanduk. Dari awal terlihat dia bukan hewan biasa. Ayo kita lepaskan dia saja. Lagi pula, warga sini tidak. Orang-orang bilang kalau perut buncit itu pasti laki-laki. Aku nggak perlu begitu kan? Pacaran tuh, ular ini bisa masuk ke kebun kita. Itu artinya Tuhan sedang mengirimkan anak laki-laki untukmu. Cepat bangun, hati-hati jangan bergerak, tarik napas, ayah. Hari ini kamu malah membunuhnya. Aku juga nggak bakal makan kamu. Kamu janji ya? Kalau kamu nggak melepaskan, aku nggak akan bangun. Kamu. Kakak. Aku mohon padamu. Baiklah. Ayah, kamu sudah setuju. Aku akan melepasnya sekarang. Hati-hati, hati-hati, dia bisa menggigitmu. Hati-hati ya. Tempat ini bukan tempat yang bisa kau tinggali. Keluar dulu, aku yang akan mengurusnya. Terima kasih, ayah, aku pergi dulu. Ayah, kamu tidak bilang bahwa tembok besar itu adalah hadiah untuk anak, kan? Apa mungkin benar-benar akan melepaskannya? Kalau aku bilang begitu, apakah menantuku akan berhenti? Lalu, maksudmu kita bagaimana? Pertama-tama, jangan beritahu dia. Tunggu sampai dagingnya matang dan disajikan. Kalau dia makan, ya sudah, apa yang bisa dikatakan? Apa maksudnya? Hampir saja menggigit aku. Kepala, kita ke rumah sakit. Hamil tidak boleh membiarkannya melihat ini. Aku masih bicara. Masih bicara. Datang. Ini daging apa? Daging ikan. Ah ya, daging ikan. Ayahmu yang membuatnya sendiri. Cepat coba. Hahaha.
Enak. Ayah, ibu, kalian juga cepat makan. Hahaha. Ayo, ayah besar, kamu memang andalan keluarga kita. Kamu juga makan? 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 Semua makan? Ya, sudah kembali. Mau makan apa? Aromanya begitu sedap. Awei sudah kembali. Cepat duduk, makanlah. Hahaha, aku tidak mau makan lagi. Ayahku jatuh dan meninggal. Dia juga pernah makan di rumahmu. Aku mau bilang sama kalian, orangnya benar-benar jahat. Saat menemukan orang Diadi, kalian tebak apa yang terjadi. Seluruh tubuhku berubah menjadi sarang ular. Katanya 2 tahun lalu membunuh seekor ular dan bertemu bos. Wei, apa yang kamu katakan itu benar-benar nyata. Benar-benar. Bahkan ayah tuali dari desa sebelah juga mengenalnya. Katanya membunuh seekor ular hitam berkaki panjang. Semua orang bilang, ini bukan naga kecil, tapi berani membunuh. Ah, aku pikir juga begitu, rumah ini. Baru saja dibangun dan belum pernah dihuni. Kasihan banget. Ibu, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Meskipun ayah juga menangkapnya seperti ini. Jika kamu... Keluarga kita juga menangkap jenis ini. Harus segera melepaskan ular ini, sangat berbahaya. Adik, Aku tidak akan memakan makananmu. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. ini. Apakah ini? Selesai. Bagaimana ini? Katakan bagaimana. Jadi, bagaimana kita harus mengatur makanan ini? Ini daging ular. Apa kalian sudah memakannya? Kakek, saya bilang ini tidak boleh diganggu. Kamu tetap mau pergi. Kalian semua. Banyak sekali masalah. Kalau membunuh hewan itu, apa masalahnya? Itu juga akan membuat marah orang tua. Apa urusannya sama kalian? Lihat, aku baik-baik saja kan? Sungguh. Ibu, masuk kamar yuk. Awei, aku juga nggak tahu kenapa perutku ini. Tiba-tiba terasa seperti terbakar api. Aduh, sakitnya parah banget. Kepalaku juga sakit. Awei, apa aku juga akan seperti kakek tuali itu? Aduh, Ma, jangan berpikir macam-macamnya. Aku pergi lihat acara kencan buta dulu. Kamu istirahat sebentar. Cepat pergi, cepat istirahat ya. Awei, aku dengar kalau ular ini membalas dendam. Dia akan mengejar musuh sampai 3 generasi. Aku juga sudah makan ini. Apa aku akan seperti itu? Aku sih nggak masalah. Cuma takut di sini. Hei, mana ada yang sehebat itu? Ah, mereka semua cuma ngarang buat nipu anak-anak. Ada yang bilang rumah Pak Li tua belum diperbaiki. Ini malah hancur berkeping-keping. Kamu jangan banyak mikir deh. Anak-anak kita pasti sehat-sehat saja. Pak Huang. Pak Huang. Siapa yang berbicara? Lau Huang.
Perbaiki mobil, perbaiki mobil. Ah Wei, menurutmu dia bisa memaafkan kita? Kita bakar lebih banyak kertas untuk dia. Semoga dia tenang. Kita juga mengungkapkan hati kita. Semoga kamu tidak menyakiti keluarga kami. Maafkan kesalahan kami. Di mana si matahari tua ini berbuat onar. Kamu binatang, membakar kertas, apakah kalian menghormati leluhur? Aku sudah hidup selama ini. Apa sih ini? Dewa atau setan? Aku belum pernah dengar. Itu semua hanya trik untuk menakut-nakuti anak-anak. Kalau membunuh hewan saja bisa dapat balasan. Lalu kakek Wang di ujung desa itu sudah membunuh babi bertahun-tahun. Seharusnya dia sudah mati 100 kali. Baiklah, bersihkan diri dan kembali tidur. Xiao Ji, kamu ngapain di sini tengah malam? Xiao Ji, Xiao Zi. tidak ada yang serius. Hanya makan sesuatu yang buruk, sebaiknya amati selama 2 hari. Ah dokter, apakah ruam di leher ibu saya tidak apa-apa? Aduh, ini bisa jadi radang tenggorokan. Serius bisa mengancam nyawa. Apakah kalian baru-baru ini terpapar sesuatu? Apa itu radang tenggorokan? Itu alergi yang disebabkan oleh demam. Ingat untuk minum obat yang diberikan dokter tepat waktu ya. Ini juga aneh. Padahal kita makan makanan yang sama dengan mama. Kenapa aku dan papa tidak kenapa-kenapa? Apa yang dimakan? Aku rasa kalian yang membuatnya ketakutan. Mama, bagaimana perasaanmu? Mamamu khawatir tentang perut yang akan menikah. Kamu tinggal sebulan lagi, kan? Aku rasa kamu lebih baik pulang lebih awal. Jangan sampai terpapar penyakit di sini. Tidak usah, aku saja yang tinggal. Lagi pula, ibu juga sudah terbiasa aku yang merawat. Selain itu, di ruang perawatan ini semua perempuan. Kalian berdua, laki-laki besar, pasti tidak nyaman. Kalian berdua seperti anak kecil. Ayah dan ibu mungkin juga tidak masalah. Paling-paling beberapa miliar. Aku dan Siangkin saja di sini. Kalian berdua ya? Baiklah. Ibu, ada apa? Apa yang dikatakan? Hatiku mengalir ke kehidupan yang baru. Setelah melihat, semuanya jadi baik. Aku sudah bilang, tidak bisa tinggal di rumah sakit. Kalian tidak mau mendengarkan. Sekarang sudah baik, kan? Padahal masih ada 1 bulan lagi. Sudahlah, lahir saja. Diketahui karena hiperventilasi darurat. Pertama beri ND.
Ah. Lihat jantungmu. Ini adalah denyut jantung yang bisa dikeluarkan manusia. Ah, Kalian tidak perlu bicara. Hati-hati setelah turun lapangan. Tanda tangan ini. Baru-baru ini kamu makan apa saja? hanya makanan biasa sehari-hari. Sayur hijau, terong, daging babi. Juga sedikit daging ular. Daging ular untuk ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh sembarangan makan daging ular. Kalau ada masalah kelahiran, kamu bertanggung jawab. Di kampung saya bilang, ibu hamil yang makan daging ular akan melahirkan anak ketiga. Omong kosong, diam. Sudah lahir, sudah lahir. Terlalu berlebihan. Bagus sekali. Pertama-tama lihat kondisi bayi dulu. Ya ampun, apa yang terjadi? Lahir, hahaha. Dokter, wanita apa ini? Kecil banget. Laki-laki, anak laki-laki. Cucu saya punya cucu. Anak ini. Telur kuningnya agak berat. Selain itu, ada juga sedikit penyakit kulit. Setelah kalian pulang, jangan biarkan anak terkena angin. Juga jangan biarkan terkena sinar matahari, bungkus saja seperti ini. Oh baiklah, baiklah. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, sudah kembali. Aduh, Lau Huang, cucumu sudah lahir ya? Kapan kamu sampai tidak makan jiaozi? Tunggu sampai Wang berulang bulan. Semua datang minum alkohol ya. Hahaha. Kenapa mangkuk ini dibungkus begitu rapat? Baiklah, katanya ada sedikit kuning. Tutup saja. Tidak masalah, tidak masalah. Penyakit ini cepat sembuh. Anak-anak pasti sudah mulai rabun. Jangan lupa untuk memberitahu kami tentang jamuan makannya. Sudah, hahaha. Pelan-pelan ya. Datang lagi, datang lagi. Ruonian, balasan akan datang. Sungguh ingin tahu anak kita sebenarnya seperti apa. Tidak berani menyentuhnya. Orang bilang harus dibungkus, harus dibungkus. Paman Kiao sedang tegang dan memperhatikan aku. Tenang saja. Aku pergi merebus air. Hei, cucu besar, cucu besar. Xiaoqin adalah pahlawan besar keluarga kita. Ibu, kamu lihat apa yang aku katakan tadi. Daging ular itu memang dimakan dengan benar. Lihat, ini sudah mulai berfungsi, kan? Aduh, langit. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan ibu? Apa yang tidak beres? Dia memang sudah sangat ketakutan. Tidak terkejut. Kamu bilang benar kan? Cucu besar? Hei, cucu besar.
Jangan teriak. Hei, ada apa denganmu, ular? Di halaman penuh dengan ular. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Apakah kamu ingin melihat anak-anak berkumpul setiap 3 hari sekali? Anak ini agak aneh ya. Apa yang aneh? Kamu bilang kamu sudah dewasa, tapi bisa takut sama ular seperti ini. Sampai-sampai kamu jadi ketakutan. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Ayo, ayo, kembali ke dalam dan tidur. Ayo, ayo. Aduh. Kamu kenapa? Di setiap halaman ada puluhan istri. Hundreds of snakes. Hundreds of snakes. Bagaimana mungkin? Benar-benar aku melihatnya sendiri. Gelap dan penuh di satu sisi. Itu dia, maksudmu. Anak ular hitam kecil itu. Lengah tengah malam gak tidur, ngapain sih? Ayah di luar halaman menangkap banyak ular. Banyak ular. Ayah, cepat keluar. Di halaman luar ada banyak ular. Sekitar 100 ekor ular. Di musim dingin begini malah masuk ke halaman kita. AWI, kamu jangan-jangan ngantuk sampai lihat halusinasi ya? Ayah, aku tidak halusinasi. Apa yang aku katakan itu benar. Memang benar ada banyak ular seperti itu? Ini benar-benar hal yang sangat aneh. Aku sudah hidup sekian lama. Belum pernah melihat situasi seperti ini. Ayah tidak percaya. Dengarkan suara ini. Sudah dengar belum? Ular ini tidak bisa naik. Sudah mendaki ke pintu. Aduh. Angin malam saja bisa buat kalian ketakutan begini. Kalau cuma wanita, ya sudah. Kamu laki-laki besar kok nggak takut gitu ya? Masih ada sekitar 100 ular. Aku pengen lihat seperti apa pemandangan penuh ular di halaman ini. Iya, benar. Keduanya tidak berkata apa-apa. Siapa juga yang gak ada bayangan hantu sama sekali. Ayah, barusan aku lihat ada ular meluncur lewat jendela. Lidahnya kayaknya itu. Nona, sebenarnya aku sudah lama ingin bilang sama kamu. Kejadian dengan Pak Lauli itu saya lihat sendiri. Bahkan anaknya juga bilang. Karena membunuh ular itu, dia kena balasannya. Di rumah kita juga membunuh ular yang persis sama. Apakah giliran kita sekarang? Waktu itu saya memang bilang seperti itu. Sebenarnya kamu bilang saya. Itu semua cuma tahayul. Kalian sendiri yang menakut-nakuti diri sendiri. Ayah, lihat nasib buruk si Lauli itu. Kalau bukan karena balasan, lalu bagaimana lagi menjelaskannya? Itulah dia pergi. Kurang beruntung dan akhirnya menimpa dirimu. Aku hari ini akan katakan ini. Jangan bilang aku tidak percaya. Bahkan jika memang ada balasan, biarkan balasan itu datang menemuiku. Huang Yongnian, kau tidak. Apakah maksudmu bahwa di luar sana semuanya ular? Aku malah ingin melihat. Apakah ini nasib para bajingan itu atau caraku yang menang? Minggir. Ayah, percayalah padaku. Apa yang kukatakan semua benar. Ayah, percayalah padanya. Kalaupun ayah tidak memikirkan diri sendiri, ayah harus memikirkan anak-anak. Kalau salju sampai masuk, bagaimana dengan anak-anak? Justru karena ada anak-anak, kita harus lebih mendukung kalian berdua yang bandel itu. Jangan pernah biarkan dia punya orang tua yang pengecut. Pindah. Saudara. Saudara. Ayo. Siapa yang datang? Ayo. Ahwei, kamu bukan bilang ada ular. Ular itu di mana? Aku ini cuma boneka sulap yang disepak oleh ibumu. Kamu harus mengatasinya.
Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Awei, kamu lihat. Barusan mungkin aku salah lihat. Kamu juga tidak melihat dengan jelas, kan? Begitu banyak hal, aku tidak mungkin salah lihat. Kian-kian, memang ada yang pernah datang. Awei, kamu lihat dengan teliti. Kulit ular ini sudah kering lama. Kalau dilihat, ini pasti rontok beberapa bulan lalu. Ini tidak bisa berarti apa-apa. Aku benar-benar melihatnya. Nona, aku benar-benar melihatnya. Awei, aku tahu kamu pasti sangat lelah belakangan ini. Mari kita kembali ke rumah dulu. Kita bicarakan apapun besok, ya. Biarkan aku yang melakukannya. Awei, apakah kamu tidur nyenyak semalam? Aku memikirkan hal itu sepanjang malam. Mungkin aku memang berpikir terlalu banyak. Memang tidak mungkin ada begitu banyak ular. Aku akan pergi memanggil semua orang di desa sekarang. Ayah bilang besok pagi langsung adakan pesta sebulan anaknya. Baiklah, hati-hati di jalannya. Arya. Halo Tante. Lihat deh, kenapa anak laki-lakimu tiap hari nangis terus? Kalau kamu yang kayak gitu, pasti malu dong. Di rumah ini, bahkan aku tidur pun bisa terbangun karena ketawa. Pasar kampungmu. Apa sudah waktunya keluar masa nifas ya? Iya. Bibili, aku memang sedang ingin memberitahu kalian. Kamu dan paman datang ke rumahku makan minum lusa siang. Baiklah, iya. Apakah kamu sedang memberitahu semua orang pergi? Tidak perlu keliling dari rumah ke rumah. Semua orang kan ada di ujung desa. Anak perempuan keluarga Taishuan di ujung desa itu sedang heboh di ujung desa. Kamu maksud Kian-kian ya? Cepat, cepat, ayo pergi. Apa? Kamu punya mobil? Kenapa kamu jadi begini? Kamu ini mau mengambil nyawa orang lain, ya? Sekarang, ada apa denganmu? Bicaralah dengan paman. Jangan mendekat. Ular itu bukan ularmu. Ular yang bisa bicara. Siapa itu? Siapa itu? Di sini aku. Di sini untukmu. Ular itu berbicara. Berbicara, berbicara. Ular itu bisa bicara. Kian-kian, ular itu bilang apa? Paman, paman. Itu kamu. Kian-kian, ini abang AWMU. Kamu bahkan tidak mengenalnya lagi. Ini semua karena kalian yang membuat masalah. Anak Kaisar. Awei, sebenarnya dosa apa yang kau buat? Katakan kalau mereka yang membunuh Liu Xian. Navigasi Liu Xian rusak. Dia ingin kalian mati. Ingin tanya kenapa aku membunuh. Dan juga, hahaha. Enak tidak, Browei? Enak tidak? Hahaha.
Haha. Kian-Kian bilang yang sebenarnya. Ini sebenarnya apa sih? Ah, aku ingat sekarang. Beberapa hari lalu aku lihat Lau Huang membunuh seekor ular. Menggambar ular hitam dengan kaki merah. Ular hitam punya kaki. Ya ampun. Ini sama seperti yang dilakukan si tua di sebelah sana. Aduh, Tuhan Yang Maha Esa. Dulu Pak Li membunuh seekor ular. Ular seperti itu membuat gadis itu terluka parah di perut. Kalian berapa orang berani? Awei, rumahmu benar-benar membunuh seekor ular berkaki panjang. Aduh, Awei, kau ceroboh. Kalau ular hitam berkaki panjang, itu bukan binatang biasa. Bagaimana kalian bisa memakannya? Memangnya, Awei, kenapa kau membunuhnya? Jangan bilang untuk menguatkan tubuh orang desa. Kalian malah memakannya, ya. Sekarang orang di masyarakat berani memasukkan apa saja ke mulut mereka. Ayahmu bilang itu untuk menguatkan tubuhmu di desa. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Kita pasti tahu, kan? Bukankah semua orang di desa tahu? Ayahmu melakukan segala cara demi keturunan utama. Bahkan berani menembak ular dewa. Tak heran orang lain ingin membalas. Dewa dan Dewi, ya. Hukum karma ada yang bersalah, hutang ada yang bertanggung jawab. Dosa keluarga mereka. Bukankah kamu sudah menabrak kepala gadisku? Kamu membuka mata siapa? Kalau kamu dibunuh, cari siapa yang harus kamu cari. Biarkan kami orang-orang jujur ini saja. Semuanya tidak akan selamat. Haha. Kalian semua ikut bertanggung jawab. Semuanya harus mati. Diam. Diam. Ada apa ini? Aku mengerti. Ini tentang Dewa Ular, ya. Mati secara tidak adil di Meizigo kita. Itu harus dari desa, ya. Haha. Dewa Ular. Kami sekelompok orang, kalau menemukan ular, selalu menghindar. Senjata ini jangan dihitung di atas kepala kami. Suara keluh kesah ini menunjukkan kami semua orang baik. Tolong lepaskan kami. Awei, ini semua karena kesalahanmu. Sekarang bagaimana? Katakanlah, semua ini karena pekerjaan yang dilakukan oleh kerajaan lama kalian. Sekarang seluruh desa terkena dampaknya. Kita harus memberikan penjelasan tentang masalah ini. Haha. Haha. Tidak akan bisa lari. Tidak ada yang bisa lari. Awei. Bagaimana dengan urusan Senturi? Ayah sedang kencan buta. Kencan buta. Gadis itu sehari ini aku tidak melihatnya. Kencan buta. Kencan buta. Kencan buta. Teman sekelas. Tidak bisa lari. Satu pun tidak bisa lari. Aduh, dia sudah besar, tidak akan hilang. Aku tanya kamu, apakah urusannya sudah selesai atau belum? Ayah, kali ini kita menghadapi masalah besar. Apa maksudmu berhenti? Jelaskan maksudmu dengan jelas. Ayah, aku mau menemui Nona. Aku takut kalau terlambat nanti tidak sempat. Kamu anak ini. Chen Qian. Chen Qian. Chen Qian. Paman Sang, Awei. Kamu kenapa? Paman Sang, apakah Anda sudah melihat kencan buta itu? Tidak ada kencan buta. Kenapa dia hilang? Tempat yang harus dicari sudah saya cari semua. Wang Wei, ada kata yang tidak enak didengar.
Tapi kalah ya tetap kalah. Kamu pikir ini ada hubungannya dengan Kian-Kian? Ini urusan yang sudah pasti. Kamu cuma bilang tentang ular itu saja. Bukankah kamu juga merasa itu karena ular itu? Siang hari aku di dekat cucuku. Aku menyaksikan sendiri Kian-Kian jadi gila. Aduh, soal ini. Jangan salahkan aku. Kalau saja dulu aku tidak menyebutkan hal ini ke ayahmu. Tentang ular itu yang bisa menangkap. Aku rasa dia juga tidak akan begitu. Paman Liu. Ini bukan salahmu. Kalau kamu tidak bilang, ayahku juga akan memukulnya sampai mati. Sekarang aku cuma khawatir sebelum meninggal dia tidak akan. Kita, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Kalau menurutku, kamu pergi ke bukit belakang cari Liu Situnan, minta dia ramal. Dia kan sudah membuka mata langitnya. Tahu segalanya. Tidak peduli apakah jodohnya hidup atau mati. Tapi setidaknya bisa diberikan sebuah lukisan, kan? Itu pun sudah cukup. Hei, lihat anak ini. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dulu. Aku bilang padamu, tahun itu, dia tertutup salju tebal di gunung sampai matanya kabur. Aduh, duduk keras kepala ya. Kamu tahu nggak, dia turun bagaimana? Ada yang menyaksikan langsung. Dia turun dengan menunggangi seekor naga. Setelah pulang, matanya agak bingung. Tapi orang ini benar-benar bisa berkomunikasi dengan roh. Kalau dia bilang anjing siapa yang hilang di ujung barat desa, pasti bukan di ujung timur desa. Oh ya, kamu seperti ini. Paman sekarang akan menemanimu mencarinya. Pasti bisa menemukan anjing itu untukmu di desa. Duduk dengan baik, ayo pergi. Setengah dewa. Setengah dewa, gadis dari desa kita hilang. Mau minta tolong bantu cari dia. Paman Liu, aku dari keluarga Huang. Beberapa waktu lalu kamu datang ke rumahku. Kalau tidak, akan membunuhmu dan mengambil nyawamu. Benar, kan? Sekarang Kian-Kian sudah gila. Tetangga juga tidak bisa ditemukan lagi. Memang keras kepala, ya, kata mereka. Hanya saja sekarang, perasaan desa ini, hidup atau mati, tidak diketahui. Paman Liu, tunjukkan jalan padaku. Biar aku tahu di mana dia berada, di pihak mana. Lihatlah, anak desa ini hati paling baik. Dia bahkan takut membunuh seekor ayam. Tolong bantu aku, ya. Southeast, itu Sun. Untuk puncak dan makam. Kalian pergi ke tanah itu, di mana orang bisa dikubur. Ke tempat yang pohonnya bisa menutupi langit, cari di sana. Arah tenggara adalah hutan ular, hutan ular. Hutan ular, Wang Muyang. Kau pernah mendengar sebuah kata. Tempat itu adalah sarang ular. Jika penduduk desa benar-benar ada di sana, pasti tidak selamat. Kau jangan sekali-kali berbuat bodoh. Terima kasih banyak, Paman Liu. Wei. Kau benar-benar mau masuk. Kau harus berpikir matang-matang. Ayahmu hanya punya satu anak laki-laki, kan? Aku akan pergi untuk mengatur perjodohan. Bahkan jika hanya ada satu kata yang terlewat, aku akan membawanya kembali. Akhir pekan tadi tidak ada. Ular hitam, kapak gelap. Pelanggar batas akhir. Ular hitam, kapak gelap. Pelanggar batas akhir. Jangan mendekat. Jangan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat,
Jangan. Tidak, jangan mendekat. Jangan mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Hei, maju. Maju ke depan. Maju ke depan. Ah, jangan datang mendekat. Maju ke depan. Aku di sini. Aku di sini. Ah Wei. Ini di mana? Ini hutan ular. Kamu sebenarnya bagaimana bisa sampai di sini? Ah, 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 ah. Ular? Ada ular di sini. kalau begitu kamu lewat mana? Aku tidak tahu. Awei, ayo kita cepat pulang. Kita beritahu ayah. Nona, sepertinya keluarga kita benar-benar menghadapi masalah besar kali ini. Sudah pulang. Ada apa ini? Ayah, di rumah ada ular. Cepat ke kamar masing-masing dan cari. Terutama di kamar anak-anak. Ular. Lihat apakah ini beberapa ular itu. Ayah, kamu cari ular sebanyak ini dari mana? Ular kecil ini merayap ke tempat tidurku. Aku bangun dan merasakan dingin. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu hilang di malam hari, apa hubungannya dengan ular? Aku melihat banyak ular di tepi sumur. Lalu aku pingsan. Jadi aku tidak ingat apa-apa, ceritanya sangat misterius. Aku rasa itu pasti milikmu. Penyakit pusing kalau kelaparan itu kambuh lagi. Bukankah terakhir kali juga jatuh di depan pintu? Ah, yang penting kamu sudah kembali. Cepat masuk dan istirahatlah. Ayah, aku ada urusan. Nanti aku ceritakan besok. Ayah, lalu bagaimana dengan ular itu? Barang yang tidak berharga, buang saja. Masuk ke dalam rumah. Ayo, kamu istirahat dulu. Saya pergi ambil air untuk mencuci kakimu ya. Tidak usah, saya kan bukan anak kecil lagi. Masih perlu kamu yang melakukannya. Istri yang kaki bersih, rumah damai dan segala urusan lancar. Nanti, saya akan mencuci kakimu setiap hari. Awei. Sebenarnya saya rasa ayah kita, meskipun sedikit pemarah, tapi hatinya tidak jahat. Kalau tidak, kita berdua bisa menasihatinya, agar dia minta maaf kepada semua orang. Tahu sifat keras kepala ayah kita. Membuat dia minta maaf jauh lebih sulit daripada membunuhnya. Kamu takut maju. Sejujurnya, memang sedikit, tapi begitu aku memikirkan kamu di sisiku, hatiku tidak begitu cemas. Jangan khawatir, siapa yang kamu pikirkan? Aku rasa aku sudah punya caranya. Benarkah? Apa caranya? Aku sedang memikirkan Liu Banxian. Bahkan kamu pun bisa menghitung di mana dia berada. Masih harus ada cara. Liu Banxian. Aku akan pergi mencari dia besok. Baik. Kita ambil air bersama. Baik. Uncele Liu. Uncele Liu.
Unchle Liu, kamu benar-benar hebat. Aku sudah menemukan istriku. Hei, tunggu. Ada satu hal lagi yang ingin aku minta padamu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku hanya bilang satu hal padamu. Segala sesuatu adalah sebab dan akibat. Ini adalah kematian yang mutlak. Benarkah tidak ada jalan lain? Semua ini karena keluarga kami berbuat dosa. Sehingga menyeret semua orang ikut terkena dampaknya. Paman Liu, Anda sangat hebat. Tolong carikan solusi. Biar semua orang ikut serta, ya. Tolong, Paman Liu. Sudahlah. Tapi aku percaya. Sekarang sudah di luar kemampuan manusia. Harus dilihat. Maksudnya sekarang. Kebaikan seperti Buddha, asapnya tak pernah hilang. Jumlah tersembunyi. Dia menghancurkan ratusan tahun keruntuhan. Hancur dalam sekejap oleh kalian. Kali ini, aku harus menuntut balas dari keluargamu. Benar-benar. Tak ada jalan lain lagi. Baiklah. Tapi dosa ini dibuat oleh keluarga kami. Ini benar-benar tidak masuk akal. Membiarkan warga desa menderita bersama kita. Paman, bisakah kamu pergi pukul dia? Setidaknya beri mereka sedikit harapan. Bahkan kalau harus menjadi sapi dan kuda, aku oke saja. Ada satu cara. Tapi terlalu berbahaya. Ceritakan saja padaku. Asalkan bisa menyelamatkan nyawa semua orang. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku bersedia. Kapten Pan ini. Dia telah menyedot seuntai energi roh dari dewa. Kamu memanggilnya pulang ke rumah. Siapa yang berkehendak? Biarkan dia setiap hari berdoa dan menyesali hati nuraninya. Mungkin bisa menjadi beban bagi semua orang. Adapun tentang keluargamu, lihat saja. Apakah makhluk surgawi berani memakan bencana penyesalan ini? Ingat ya. Buat orang yang berbuat dosa itu, setiap hari harus sujud dan membakar dupa. Satu hari pun tidak boleh terlewat. Kamu mengerti? Baik. Jangan bilang masih membicarakannya. Dia galak karena hal itu. Kalau sampai pecah, dendam yang ada di tubuh akan terus kembali. Pada saat itu, dia akan membalas dengan ganas. 100 kali, 1000 kali lipat. 10 nyawamu pun tidak akan cukup merasakannya. Harus benar-benar diingat. Baik-baik dimengerti.
Buat orang yang menimbulkan karma itu setiap hari bersujud dan membakar dupa. Jangan sampai terlewat sehari pun. Ini apa? Ayah, dengarkan aku. Kamu duluan. Apa? Kamu berlutut. Itu apa? Lidah. Kamu harus berlutut di depan orang itu. Kemarin aku pergi ke rumah Pak Taishuan di ujung desa. Kian-kian sudah ditutup. Menangis dan tertawa sekaligus. Itu disegel oleh pendekar ular. Disegel? Takut disegel? Apa hubungannya dengan kita? Ayah, itu Kian-kian bilang sendiri. Dia melihat seekor ular yang bisa berbicara. Ular itu bilang karena keluarga kita membunuh Liu Xian, membuat dosa dan ingin membalas dendam pada seluruh desa. Kian-kian adalah yang pertama. Kenapa harus ular itu lagi ya? Hal-hal yang terjadi sebelumnya anggap saja saya terpengaruh. Tapi kali ini seluruh desa mendengarnya. Jika Anda tidak percaya, keluar dan lihatlah. Lihatlah semua orang. Apa sikap mereka terhadap kita? Sekarang semua orang menuntut kita untuk memberikan penjelasan. Ayah, di bawah lidah ini adalah harapan terakhir kita. Ular itu Anda bunuh sendiri. Hanya Anda yang setiap hari bersujud dan membakar dupa untuknya. Baru mungkin dia yang kejam mau memaafkan kita. Baru mungkin dia mau membiarkan kita pergi. Kalau tidak, nyawa seluruh desa akan jadi taruhannya. Percayalah padaku kali ini saja. Kau mau aku bersujud dan menembak seperti binatang. Ini lelucon terbesar. Kau. Segera buang dia keluar. Ayah, aku mohon, tolong selamatkan aku sekali ini saja. Baiklah, ayah. Ayah. Ayah tidak boleh memukul si Uling. Bagaimana bisa kamu juga ayahnya? Kamu harus menghibur dirimu sendiri sekali saja. Meski kamu tidak menganggap nyawamu berharga. Tidak menganggap nyawa kami berharga. Paling tidak kamu harus menganggap nyawa anak-anak berharga. Saat anak-anak tertawa, apakah kamu benar-benar tega? Lihat dia mengincar barang-barang itu, kan? Tapi anggap saja itu tidak pernah terjadi. Apakah kamu benar-benar mau melihat anak kecil terus-menerus dijadikan bahan omongan orang? Dikatakan dia adalah benih balas dendam. Sepanjang hidupnya tidak bisa mengangkat kepala. Kakak, dengarkan kami kali ini saja. Kalau kalian semua seperti itu. Baiklah, Wei dia. Mereka bukankah semuanya ingin kami, Tuan Huang? Kamu bisa kasih penjelasan. Kamu pergi undang orang-orang ini satu persatu. Kita siapkan jamuan. Besok aku akan kasih mereka penjelasan. Ayahnya, kamu mereka. Bukankah ini hanya soal sikap kita? Wei, setelah kamu panggil orang, urus secara politik. Kita akan menjamu mereka dengan baik. Aku segera pergi. Wei, kenapa beli sebanyak ini? Ayah sudah membelikan yang terbaik. Ayo maju. Tidak apa-apa. Wei, kamu pergi dulu. Tahu saja. Semuanya masuk dan duduklah. Wei, kami bukan datang untuk makan. Jadi, bagaimana kalian sebenarnya berencana melakukannya? Saya lupa bilang kemarin. Saya baru saja menambah seorang anak. Sebenarnya hari ini, memang niatnya adalah mengundang kalian semua untuk minum arak. Kita makan sambil ngobrol, tidak terganggu. Masuk ke dalam. Ayo. Makan dulu, jangan sampai ke sini dulu. Ayo. Wei, kalian ini benar-benar ada minuman dan daging. Ya. Kalian cukup ingin membuka. Ya. Wei, ya. Kalian sebaiknya segera cari solusi saja. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, makan apapun rasanya tidak enak. Iya.
Karena semuanya datang karena alasan ini. Maka sekarang aku akan beri penjelasan kepada kalian. Baik, Lao Huang. Ular itu kamu yang bunuh. Sekarang kamu jelaskan kepada kami. Tapi sebenarnya kamu berencana apa? Saudara-saudara sekampung. Sebelum membahas hal ini, saya ingin mengangkat beberapa gelas untuk kalian semua. Kemudian saya akan berbicara sedikit dari hati. Gelas pertama ini, saya berterima kasih kepada kalian semua. Karena tidak menganggap rendah ambang pintu kerajaan saya. Masih mau melangkah masuk. Saya yang akan minum lebih dulu. Gelas kedua ini. Saya tetap berterima kasih kepada kalian semua. Dahulu kala, nenek moyang kerajaan saya mengungsi ke Meizigo ini. Zhao Ying, kepala desa yang tua dan bijaksana. Kami baru saja menetap di sini. Pepatah bilang, tetangga dekat lebih baik dari kerabat jauh. Kita sudah menjadi tetangga selama lebih dari setengah hidup. Ini bahkan lebih dekat dari keluarga sendiri. Tapi apapun juga, hanya karena aku, Huang Yaonian, membuat semua orang khawatir dan takut. Aku anggap ini sebagai hormat, semua. Aku minta maaf, semua. Ayah masih baik-baik saja, kan? Tentu saja, ini gelas ketiga tetap bikin mabuk. Aku lahir di Gua Plum. Tumbuh di Gua Plum. Dalam hidup ini, aku tidak minta apa-apa. Hanya berharap kail ini bisa aman dan lancar. Harap kail ini jangan sampai hilang di tangan Huang Yunian. Kalau tidak, aku mati sekalipun. Tak punya muka untuk bertemu leluhur. Bicara terus terang. Bahkan jika ada kesulitan yang tidak bisa dilewati di Meizigo, saya Huang Yaonian bersedia menjadi yang pertama melindungi semua orang. Dengan tubuh tua ini untuk warga desa. Untuk anak-anak di Meizigo, saya akan membuka jalan hidup. Tunggu. Tunggu. Katakanlah, saya akan menemani Anda minum gelas ini. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya hanya tahu, ketika saya kecil, jika bukan karena Anda menyelamatkan saya dari bawah kaki sapi itu, saya mungkin sudah tidak ada lagi. Dan juga, kakak ipar dan Awei. Di Meizigo kita, siapapun yang punya mata di kepala, semua tahu bahwa keluarga kalian adalah orang baik. Jadi, untuk gelas ini, mari kita habiskan, Zuzi. Lao Huang, hari ini kamu sudah bilang banyak. Bagaimanapun juga, Aku kagum. aku juga percaya kamu bisa memanggil semua orang ke sini. Kamu pasti punya cara. Lao Huang. Aku juga sudah melakukan apa yang bisa aku lakukan. Lao Huang. Ini adalah berkah dari 8 generasi. Bisa punya tetangga sebaik kalian. Ini adalah anggur masa kecil dari Meizigo. Saya hormati kalian semua. Segelas anggur tidak apa-apa. Asalkan orang dari Meizigo, semuanya minum. Minum, minum, minum. Kenapa anggur ini ada bau aneh? Lao Huang, rasa anggur ini tidak benar. Ini anggur apa? Anggur bagus apa anggur buruk? Daten, di dalam anggur ini kenapa ada sebuah pil? Semua orang hari ini. Bukankah kamu ingin aku, Lao Huang, memberi penjelasan? Ini adalah penjelasanku. Lao Huang, apakah kamu tadi bersama kami semua minum? Semua minuman mewah. Ah, Huang Yongnian, tidak heran kamu membuat lubang besar seperti ini. Ternyata kamu ingin menipu kami agar meminum anggur ularmu ini. Kamu merasa kami terlalu panjang umur. balasan tidak datang cukup cepat. Wang Yongnian, apa kamu benar-benar menyayangkan luka yang menyakitimu?
Jenderal, saya Huang Yongnian tidak ada maksud lain. Semua demi kebaikan Mei Zigo. Hari ini, Saya ingin meminjam dia untuk memberi keberanian kepada orang-orang Mei Zigo. lihatlah para binatang ini. Dia benar-benar seperti dewa. Bisa dimasukkan ke dalam guci. Bisa dibunuh oleh saya Huang Yongnian dengan sekali pukul. Dia hanyalah seekor binatang. Kalau menurut saya, ara ular ini adalah resep yang diturunkan dari nenek moyang kita. Ini sangat menyehatkan, siapapun dari kalian yang tidak mau minum. Baru namanya bodoh. Tidak perlu membatasi makanan dan minuman. Kalau kamu mau minum air kencing kuda, kami tidak bisa melarangmu. Tapi sekarang, di saat genting ini kamu malah menyuruhku minum arak ini. Apa maksudmu sebenarnya? Bukankah kamu ingin menyeret kami semua ke dalam masalah? Kamu tua tapi keras kepala. Kamu tidak takut apa-apa. Kamu tidak percaya apa-apa. Tapi gadis ini, gadis ini. Gadis ini kenapa? Kenapa dia disegel seperti itu? Dia memang dewa ular. Sampaikan pesannya. Sebutkan namanya. Bilang itu karena perbuatan burukmu, Huang Yongnian. Itulah yang membuatnya ketakutan sampai gila. Sentuh dadamu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini benar-benar kebetulan? Apakah kamu tidak merasa bersalah? Apakah kamu sendiri percaya? Di zaman sekarang, banyak penyakit aneh yang muncul. Tapi kalian malah menyalahkan hewan ini. Lihat orang gila itu. Jelas-jelas itu kalian. Nama belakangnya Huang. Mengapa sikapmu seperti ini terhadapku, Meizi? Warga desa, Huang Yunian hanya membantu dan jadi kecanduan. Mereka bilang apakah ini? Iya, duduklah. Semua jangan takut ya. Ini yang saya minta kemarin. Asalkan kita setiap hari menghadapnya. Dewa ular tidak akan datang mencari kita. Kita tidak harus mati. Awei, dari mana kamu dapatkan guci mati ini? Menipuku ya? Ini bukan keramik biasa. Ini aku berikan padanya. Liu Banxian datang. Liu Banxian ya. Cepat tolong selamatkan kami. Banxian, ini memang yang kau berikan pada mereka. Ini aku berikan padanya. Dosa ini harus ditanggung oleh orang yang berbuat jahat. Setiap hari harus menyesal dengan sungguh-sungguh. Baru bisa meninggalkan roh tersembunyi. Apakah kau sudah melakukannya? Orang yang berbuat jahat itu kan berarti Silau Huang. Kalau dia punya sedikit rasa penyesalan, apakah kita bisa minum ara ular ini? Pasti dia masih tidak mengikuti petunjuk. Menganggap kata-kataku hanya angin lalu. Inilah takdir. Desa ini akan hancur. Kau si buta tua. Biasanya berpura-pura dan menipu orang. Sudahlah hari ini. Bisa-bisanya datang ke wilayah kami. Sampai ke sini, aku dan seluruh keluargaku. Lihat saja, aku akan merobek mulutmu. Lihat saja, aku akan merobek mulutmu. Jangan dia, jangan kau sentuh dia, lepaskan dia. Orang gila ini, penuh dengan kata-kata kotor. Aku rasa dia memang berniat buruk. Hari ini aku harus memberi pelajaran padanya. Beri aku jalan. Ayah, jangan. Jangan lagi melakukan hal yang bodoh. Apa kamu ingin seluruh desa menjadi musuh kita? Apakah kamu rela? Kakek, dengarkan nasihat kami, ayah. Kalian semua tidak bisa membedakan baik dan buruk. Aku lihat kepala kalian. Sepertinya sudah diaduk oleh orang buta. Selamat datang, jangan bicara sembarangan. Sekarang kamu harus di depan seluruh desa. Memberi salam hormat 3 kali kepada dewa ular ini. Kalau tidak, malam ini tongkat akan datang lagi, belum cukup mati. Kalau tidak, malam ini atap rumahmu akan dibongkar. Tugasmu juga akan dibongkar. Kematian raja adalah demi cucu. Kamu hanya perlu menundukkan kepala. Jangan keras kepala. Sujudlah, 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 sujudlah. Iya, kamu saja sujudlah. Aku sujud, aku sujud.
Aku sujud, sialan. Aku sudah hidup lebih dari 70 tahun. Mengandalkan langit, mengandalkan bumi, mengandalkan diri sendiri. Tidak pernah mengandalkan guci tanah liat yang dibakar ini untuk perlindungan. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku hanya membunuh seekor binatang. Kita langsung dianggap melakukan dosa besar. Di dunia ini mana ada alasan seperti itu? Kecuali kedua kaki saya patah. Saya tidak akan membiarkan seekor binatang benar-benar menjadi dewa. Biarkan dia datang. Biarkan dia meminta Tuhan untuk menurunkan petir. Untuk memukul kepala saya sampai mati. Ayo, datanglah sekarang. Ayo. Ah. Jangan ada petir lagi. Jangan ada petir lagi. Tuhan menunjukkan mukjizat. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Darah naga hitam. Dari kejauhan ke rumah anak. Hanya saja di tempat kejadian sedang mengadukan ke Raja Kematian. Mengorbankan waktu adalah malapetaka yang pasti menimpa Meiziko. Kamu telah memutuskan jalan hidup terakhir seluruh desa. Kalau memang harus mati. Chu, kau berubah menjadi naga emas yang berubah bentuk. Awei. Ahwei. Ahwei. Ahwei, Ahwei. Bagaimana keadaanmu? Begitu banyak darah. Jangan ikut-ikutan lagi dan bersaksi. Ale, aku tanya, kau percaya atau tidak? Semua salahmu, semua salahmu. Kau bilang tidak ada balasan. Kau tidak mau dengar apapun, tidak percaya pada apapun. Sekarang anak kandungmu menjadi seperti ini. Ini bukan balasan apa lagi, ya? Ah. Aku jelas-jelas telah membunuh seekor binatang. Mengapa bisa begini? Ya Tuhan. Apakah aku melakukan kesalahan? Ular. Apa ular? Bukan manusia, tapi beruang. Kamu ngomong apa? Kian bilang anakmu itu berubah menjadi ular. Ular setan, bagus. Aku bilang, makanya setiap kali kalian masuk desa, anak-anak selalu dibungkus rapat-rapat. Tidak berani menunjukkan kepada orang lain. Pasti terinfeksi sesuatu yang kotor. Ini memang masalah. Aku juga tahu tentang ini. Bayi ini pasti tidak bersih. Kalau tidak, kenapa tidak berani bertemu orang? Iya, anak ini tidak pernah dibawa keluar rumah. Bahkan tidak ada yang tahu bagaimana rupanya. Kalau tidak terinfeksi sesuatu yang kotor, kenapa harus dibungkus terus seperti itu? Kalian sedang membicarakan apa sih? Anak ini dari Xinhua. Kalau baik-baik saja, lebih baik kalian buka dan biarkan kita semua lihat. Iya, biarkan kita semua lihat. Iya. Kalau bagus, ya lihat saja. Anak saya tidak ada masalah. Saya takut apa? Dengan alasan apa? Ini memang aneh. Melihat barang ini pasti ada masalah. Ini jelas seperti sesuatu di tubuh ular. Bukan sesuatu di tubuh ular. Ini penyakit anak saya. Penyakit apa yang bisa membuat orang mengelupas kulit ular? Benar. Hanya ular yang bisa mengelupas kulit. Anak saya sangat normal. Dia memang sakit. Kalau tidak percaya, lihatlah. Lihatlah, kalian.
Induk ini memakan daging dewa. Memberikan alat pembunuh jarak jauh kepada elang laut. Apa itu alat pembunuh jarak jauh? Dia. Barang di pinggangnya adalah tubuh dendam pembunuh. Ah, kalian semua, kalian mau apa? Kalian, mari. Biar aku tahu ular yang melilit pinggang. Ular melilit pinggang mengancam nyawa. Ini benda, ya. Kalau sudah melilit satu putaran, nyawa manusia akan tamat. Kamu lihat, dia sudah hampir melilit ke mata juling. Bukan, bukan. Ular di tubuh anak itu mundur. Dan lilitan di tubuh ibu. Adalah tanda pengunci nyawa dari tubuh yang terkutuk. Ibu dan anak ini baik. Bukan obat. Tapi juga tidak akan hidup lama. Toko peti mati mulai sibuk. Di bawah sinar bulan, takutnya malah diberikan ke orang. Terlalu berbahaya. Ayo pergi, 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 pergi. Cepat pergi. Nanti kita jalan-jalan. Biarkan saya berbicara. Keluarga kalian seharusnya keluar dari Meizigo. Pertama, untuk mencari jalan hidup. Kedua, jika Dewa Ular tahu kalian pergi, mungkin dia akan membiarkan kita semua selamat. Untuk kalian, seharusnya benar-benar dipikirkan dengan baik. Ayo pergi, pergi, pergi. Kakak ipar. Kenapa dalam sekejap mata bisa berubah seperti ini? Awei. Awei, anakku. Hahaha, Awei. Orang kampung dan ayah. Maafkan kami. Hei Awei, kamu sudah bangun? Aku akan pergi memberitahu ayah dan ibu. Ayah dan ibu, bagaimana kabarmu? Iya. Nona, kamu sudah jadi begini. Kenapa tidak bilang padaku? Aku awalnya mengira itu hanya bintik merah kecil. Tidak kusangka itu semakin banyak. Awei, aku tidak apa-apakan. Tahun ini semua ini salahku. Sejak awal sudah salahku. Kalau bukan karena aku yang ingin membunuh ular itu, tidak akan terjadi. Apa yang dikatakan paman juga ada benarnya. Kalau tidak, kita terima saja. Ayo. Mau kemana? Keluarga kita yang tua dan yang muda, yang sakit dan yang sehat. Kita tidak sakit.
keluar dari rumah ini. Apa kita harus membawa mereka untuk mencari nafkah? Di mana Xiaoji? Selama ada ayah, anak-anak tidak akan mengalami masalah. Kalau terpaksa, besok aku akan minta tolong pada orang buta itu. Biar dia kasih aku kaleng atau semacamnya lagi. Hari itu aku merasa menarik. Untuk kebaikan mereka, aku rela melakukan apa saja. Ayah, ibu, aku selalu merasa masalah ini belum sampai sejauh itu. Apalagi kejadian belakangan ini terasa sangat aneh. Seolah-olah para dewa di langit sengaja ingin mengambil nyawa orang. Baiklah, saya akan pergi meminta bantuan orang buta itu besok pagi. AWI, kamu bawa warga desa. Pergi ke kota untuk melihat-lihat. Pokoknya, semoga bisa ditunda 1 hari. Siang Qian, kamu masuk ke dalam rumah dulu. Saya pergi mencari ayah. Ya. Ayah. Biarkan ibu menemani kamu untuk perjodohan besok pagi. Aku ingin pergi ke suatu tempat. Pergi ke suatu tempat. Kemana? Sebenarnya beberapa hari yang lalu aku menemukan jodoh di Shalin. Jodoh itu sejak aku kembali dari sana. Aku harus pergi mencari sesuatu. Awei, kamu mau ke Shalin? Iya, dengarkan nasihat ibu. Jangan pernah pergi ke sana. Tak apa-apa, ibu. Bukankah waktu terakhir aku pergi, semuanya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Waktu kamu bisa kembali terakhir kali, itu karena kamu sama sekali tidak masuk ke dalam sarang ular itu. Kamu tahu tidak? Orang-orang tua tidak peduli apa nama tempat itu. Sebutan hari mendung itu merujuk ke tempat itu, bahkan ke hari itu juga. AWI, tentang sarang ular ini. Apa yang sebenarnya dia punya? Layak kamu harus pergi ke sana. Hari itu aku melihat sebuah batu nisan di dalam hutan ular. Di atasnya tertulis huruf-huruf. Aku rasa itu terkait dengan ular hitam itu. Itu berarti pintu rahasia terbuka dan memanggilmu masuk. Cek apakah ini yang dimaksud. Ayah, ini dari mana? Tak tahu siapa yang membuangnya di depan rumah kita. Siapa ya? Orang, bukan hantu. Ini bukan manusia, tapi hantu. Sepertinya kita harus pergi ke Shalin. Ya, Kalian pergi ke puskesmas di kota dulu. Kalau di kota tidak bisa, baru pergi ke kabupaten. Ayah Wei, apakah kalian tidak bisa tidak pergi? Setiap kali saya memikirkan kalian akan pergi ke tempat seperti itu, saya merasa tidak enak. Iya, Pak Tua. Tidak apa-apa, kami hanya ingin melihat. Kalau kita sudah menemukan sarang ular hitam itu, kita akan minta maaf padanya. Percayalah kalian sudah kembali. Kami pasti juga akan kembali. Aduh, sudahlah, jangan menangis terus, ayo cepat pergi. Ayah, ini apa ya? Apa barang bagus ya? Mari kita pergi bersama, oke? Yang kamu maksud prasasti itu bukan di sini ya? Kenapa tidak terlihat? Betul, ini dia.
Ada apa, Kak? Ini adalah anggur ular. Iya. Ini anggur ular. Semakin tinggi ia merangkak, semakin ganas tembakannya. Lihat ini. Sudah merangkak sampai ke atas. Di sekitar sini pasti ada makhluk besar. Hati-hati. Ini. Usus dan perutnya lembut. Kalau kena kapur ini, dia akan panik terbakar. Dia harus segera menjauh. Selain itu, arak yang diasingkan ini. Hidung ular begitu mencium, dia langsung lari. Bukan aku yang mau menyakitinya. Kamu bilang. Di hutan ini ada dia dan kita berdua tidak. Takutnya kita tidak bisa kembali. Sebentar. Nanti kita cari lagi ya. Awei. 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 Ayah. 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 Ahwei. Maju. Kenapa kamu di sini? Maju. Kenapa kamu di sini? Anak sudah besar, tidak perlu lagi diperlakukan begitu. Hati-hati jangan sampai dia tersiksa karena terlalu dipeluk. Nona, kenapa kamu di sini? Wah, pipis ya. Awei, jangan lihat dia. Jangan lihat dia, Awei. Aduh, ini kan baik-baik saja. Ada apa, Siang Kian? Matanya ini. Kok seperti ular? Awei. Dia memang selalu terlihat seperti ini. Kamu tidak ingat dia. Nona, tidak. Tidak. Sial, rusak. Kedatangan harus cepat. Tanya Yang Jun. Dahan. Kalian bagaimana bisa di sini? Apakah di dalam ini ada? Tidak mungkin. Kalian sebenarnya sedang melakukan apa ini? Bahkan tidak tahu kalau anak kalian sudah meninggal. Kamu ngomong apa sih? Dan kamu juga. Awei sudah meninggal. Itu karena kamu yang membunuhnya. Awei. Menyesal. Kalau kamu tidak percaya, pergilah lihat sendiri. Awei. Itu kamu. Itu kamu yang ingin membunuh ular itu. Ular itu menggigit Awei sampai mati. Hua Yongnian adalah anakmu, putramu. Kamu mengurus anakku. Kamu mengurus anakku, ya. Bagaimana mungkin? Hahaha. Xiao King.
Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ayah Awei tidak berbakti padamu? Kenapa kamu ingin menyakitinya? Kenapa kamu ingin menyakitinya? Ah, Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? baru saja kita datang. Saya tidak percaya. Awei. Awei. Awei saya hahaha. Ini semua salah ayah, ya. Hahaha. Ayah. Ayah. Awei. Sepertinya ayah juga terjebak dalam kembung ini. Ayah, kamu bagaimana? Baik-baik saja. Baik. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Ini. Tongkat sihir yang muncul dari perburuan liar. Semakin kamu takut sesuatu, dia akan semakin sering memperlihatkan hal itu kepadamu. Jelas dan tanpa rasa bersalah. Pertarungan ini adalah sebuah pelajaran. Rasa bersalah akan melahirkan iblis dalam hati. Menyiksa hingga mati. Tadi saya juga terjebak. Syukurlah Paman Liu memanggil saya keluar. Ayah. Ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting tidak apa-apa. Mari kita pergi. Jalan di depan. Tidak mudah dilalui. Paman Liu membawa kita masuk. Dia tahu caranya membawa kita ke sana. Nomor 3. Ayah, apa yang sebenarnya kamu lihat barusan? Aku melihat perjodohan. Dia memeluk anak dan hal-hal itu semua palsu. Kita kesini untuk mencari cara menyelamatkan Siangkin. Hal-hal tentang tulisan-tulisan gaib itu, aku sama sekali tidak percaya. Kamu juga dibuat bingung oleh orang lain. Sudah sampai. Tunggu dulu. Sebelum kalian masuk, aku akan beritahu kalian 3 hal. Ayah. Liu Shuo, Anda bilang ini neraka. Bukan wilayah ular. Kalau menemukan jalan tanah yang ada jejak ular, jalan itu adalah perangkap. Kalau orang biasa menginjaknya, ringannya mengganggu ular. Beratnya mengacaukan jalan yin dan yang. Ini yang kedua. Tidak melanggar harga ular. Aku bertemu dengan Tuan Liu Xian. Duduklah. Apakah dia melilit kaki atau leher? Harus menganggap diri sendiri sebagai kayu. Jika bergerak, itu sama saja dengan menyerang belas kasih Tuan Liu Xian. Begitu juga yang kau katakan. Kalau begitu, dia bisa saja menari di atas leherku. Saya juga harus menjadi tiang penyangga untuknya di sini. Ayah. Paman Liu, jangan hiraukan ayah saya. Silakan lanjutkan dengan yang ketiga. Orang yang menyuplai darah ada di sini. Selama bau darah tercium, roh akan datang. Akan mencari bau itu. Tanpa melihat darah, tidak akan berhenti. Kalian telah melanggar salah satu dari 3 aturan ini. Kalian jadi korban di hutan ini. Bisa jalan sekarang. Ayo pergi. Tunggu, ini. Kenapa ada peti mati? Bagaimana peti ini bisa terbuka sendiri?
Ini jejak orang asing. Orang asing yang membukanya sendiri. Ayo ke sini. Jalan orang asing sudah selesai. Tapi cuma ada satu jalan ini. Ada jalan kecil ini, ayah. Jalan ini tidak mudah dilalui. Jalan ini, meskipun bukan jalan, tapi bisa dilewati orang hidup. Jalan di samping memang lebar. Itu untuk arwah berjalan. Awei. Hanya ada jalan ini, ayo berjalan. Aku sudah bilang kan. Hati-hati ya. Hati-hati, Awei. Ikuti jejak kakiku, oke. Hei. Kenapa banyak kulit ular sekali? Itu artinya lidahnya nggak bisa digosok. Tunggu. Ke sini. Paman Liu, aku nempel sama kamu ya. Ayo jalan. Hati-hati kaki kamu. Ayah, kita duluan ya. Ayo cepat datang. Oke. Jalan ke sana, ayah. Kami sudah datang. Ayo, kamu datang saja. Ayah, kamu tidak apa-apa kan? Katakanlah sesuatu. Aku baik-baik saja. Awei, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Ayah, cepat ikuti kami. Ayo cepat pergi. Ayah, jangan mendekat, tetap jauh. Ini berbahaya. Jangan terluka, jangan terluka. Jika aku tidak melukainya, dia akan melukaku. Ayah, kamu membunuh ular. Kalian telah melakukan kesalahan besar. Liu Xuanyan dan yang lainnya telah melakukan kesalahan besar. Awei, jangan peduli padaku. Kamu sudah siap. Kamu, cepat pergi. Serahkan padaku. Ada gua, cepat pergi. Kamu cepat lari ke dalam gua. Jangan peduli padaku. 1, 2, 1. Cepat pergi. Orang tidak ikut lagi. Hampir saja, Pak Liu di mana? Aku pergi mencarinya. Sekarang di luar penuh ular. Tidak bisa pergi, tapi kita tunggu ular pergi dulu. Kita masih harus menyelamatkan warga dan anak-anak. Untuk menyelamatkan desa dan anak-anak. Nama Dr. Zhao. Kalian yang jodohkannya. Ada apa ini? Saya bawa anak untuk diperiksa. Anaknya kenapa, dokter? Anak ini kena sesuatu yang kotor. Lihat ini. Iya, ini anaknya yang mengelak. Bukankah aku sudah suruh Xiao Liu jelaskan ke kalian? Anaknya punya penyakit kulit bersisik dan ikterus. Dia tidak cerita ke kalian. Penyakit kulit bersisik. Si Liu kecil ini. Baiklah, aku akan pergi ambilkan obat oral untuk kalian. Ini selesai sudah, ya. Dan setelah dokter mengoleskan obat, memang rasa sakitnya tidak begitu parah lagi. Dokter bilang sama seperti itu. Apa yang dikatakan Liu Banxian juga berbeda. Harus mendengarkan siapa? Bu, jika keadaan tidak seperti yang dikatakan Liu Banxian, itu berarti
Seseorang ingin mencelakai kita. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Bukankah aku sudah bilang, sebelum semuanya selesai, kita tidak boleh bertemu. Kenapa kamu datang lagi? Masih ingin? Kau kira aku mau datang? Bukankah kau lihat penduduk desa dan Xiuqi membawa anak pergi jauh? Lalu dua orang itu juga. Dia membawa barang, sepertinya sudah berangkat. Sudah tua? Ah, Baiklah, baiklah, baiklah. Sekarang sebenarnya harus bagaimana? langsung saja bawa pergi? Tidak, tidak, tidak. Sabar, sabar. Kalau sekarang dibuat, mungkin nanti akan jadi bahan omongan. Tenang saja tentang mereka berdua. Pasti tidak akan kembali. Kenapa kamu begitu yakin? Kamu tahu apa? Di tempat itu, kawanan ular dan perut kembung itu. Sudah cukup untuk mereka berdua jadi kenangan. Haha, itu menakutkan. Asal dua tiang penyangga ini tumbang. Dua orang itu lagi nggak bisa bikin romantisme besar. Aduh, Lau Huang, Lau Huang. Mau kamu mau nggak mau? Kalau nggak ada jalan keluar. Tapi malah nekat jalan di jalan mati ini. Ya sudah, salah sendiri nggak mau mati. Kenapa barisan ular ini belum bubar? Iya, kayak lagi nunggu di luar sana buat kita. Aduh. Hewan ini bahkan gak berani masuk sama ular. Tidak mudah ya. Juga tidak tahu bagaimana kabarnya Liu Shu, si buta itu. Mungkin dia digigit ular sampai mati. Atau mungkin kekuatan ajaib kita membuat ular takut untuk menggigitnya. Ayo, kita tetap masuk ke dalam. Yang penting kita cari cara menyelamatkan nyawa warga desa, kan? Sang Wei. Kak, kamu baik-baik saja. Ah, sayapnya nggak sampai mengelupas dagingmu, ya? Di dalam gelap pekat. Hati-hati ya, benar. Ada cahaya di depan, ayo jalan. Terima kasih. Kakak, ini. Apakah ini yang disebut pencapaian? Saya Huang, penjaga keluarga. Sebelumnya kami telah ceroboh menyinggung Anda. Ayah saya tidak tahu kalau Anda adalah tamu kehormatan keluarga. Kau pikir saja, kami sekeluarga tidak punya niat jahat apa-apa. Jadi tolong maafkan warga desa dan anak-anak kami. Beri kami jalan hidup. Aku sudah sujud padamu. Ayah, cepatlah berlutut. Aku Huang Yongnian, seumur hidup belum pernah berdoa kepada dewa. Belum pernah memohon kepada dewa tanah. Hari ini, demi anak dan menantu saya serta cucu saya akan melanggar aturan sekali ini. Kalau kamu benar-benar punya jiwa, kamu juga aku yang menciptakan. Aku Huang Yongnian, mengaku dosa ini. Siap menerima hukuman. Aku ada di sini. Silakan lakukan sesukamu. Ayah, apakah karena tidak sujud? Makanya patung dewa tidak bereaksi. Aku sudah sujud padamu selama bertahun-tahun. Pemimpin, dia datang. Aku Huang Tua. Iya, Huang Tua. Dengan sujud ini, aku bahkan terharu. Paman Sang, kenapa kamu di sini? Mereka, Sanjiu, HMPH. Aku bilang, Huang Tua. Kamu ini nasibnya kuat sekali.
sudah sampai sejauh ini. Zhang, begitu besar keributan. Kamu ini sedang memainkan lakon apa? Haha, sebenarnya lakon itu. Berhenti sampai bayangan ular dan orang bambu saja sudah cukup. Tapi kalian malah memaksa untuk melanjutkan ini. Masuk gua dan menemui kematian. Kamu lihat, aku jadi harus mempertaruhkan nyawa untuk menemani menyanyi beberapa babak lagi. Paman Zhang. Apa maksudmu ini? Dia, selalu si Zhang tua. Karena kamu sudah muncul. Ayo bicarakan saja. Ini sebenarnya untuk apa? Lau Huang. Kamu ingat dulu kami keluarga Zhang melihat tempat yang baik ini. Lalu kenapa kalian keluarga kekaisaran yang menguasainya? Bahkan harta yang ada di bawah tanah itu sudah menjadi milik kalian. Apa haknya? Apa sebenarnya yang dia katakan padanya? Sayang, itu sudah terjadi sangat lama yang lalu. Lau Zhang, Lau Huang. Hei, pemimpin. Apa keputusan dari bagian administrasi di atas itu? Dari bagian lubang itu. Masih untuk Lau Huang. Bukankah sudah disepakati bahwa itu untuk keluarga saya? Saat Lau Huang di kebun buah. Juga bisa dibilang pernah ikut bertempur. Bahkan patah satu kaki. Tanah ini bisa dianggap sebagai sedikit kompensasi. Lau Zhang, tempatmu juga tidak buruk. Yang Po jarang sekali dengan rumahku. Hanya penipu tanah itu. Batu lebih banyak daripada tanah. Kali ini kamu benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Di bawah tanah ini terkubur harta karun. Harta karun apa? Di daerah kita ini. Kamu bilang apa? Sayang. Harta ini semua ditinggalkan oleh keluarga kaya sebelumnya. Kamu tahu harga barang tidak? Kemudian ayahku membangun rumah di tanah itu. Itu adalah rumah yang kita tinggali sekarang. Sebenarnya itu adalah tanah yang sudah dilihat oleh keluarga Zhang kami. Kenapa kalian, keluarga Huang, bisa mengambilnya? Keluarga Huang, kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk mengusir kalian? Saya sudah berusaha sangat keras, bukan? Hanya mendapatkan ular hitam berkaki panjang. Saya sudah berusaha sangat keras untuk mencarinya. Tahukah kamu? Ini khusus diletakkan di tanah rumah kalian agar bisa menunjukkan keajaiban. Lau Zhang. Kamu benar-benar sudah berusaha terlalu keras. Kamu? Saya tidak punya anak atau perempuan. Hanya membantu satu orang saja. Kamu bilang saya bukan orang yang terjebak. Apa gunanya kamu mengikatku? Itu Qian-Qian dan Xiangqin. Sebenarnya aku harus memberitahumu. Gadis dari keluarga Tiehuan itu. Aku yang memberinya obat tidur agar dia pingsan. Bahkan Xiangqin pun aku yang buat pergi dengan caraku sendiri. Awalnya aku ingin menggunakan nama Liu Xian untuk menakut-nakuti kalian. Kalau kalian mengikuti pola ikan car. Kalau kalian pergi, itu sudah cukup. Kalau aku diam-diam menggali harta itu lagi. Tanpa diketahui siapapun, kan enak. Tapi kalian, ngotot nggak mau jauh dari sarang itu. Kalian ini memaksa aku. Membawa kalian ke neraka ini, kan? Kalau begitu, Li Shen juga. Kalian ini memperlakukan Tuan Liu Xian seperti alat tembak. Sungguh kejam, tua sia. Kalau ngomongin soal ini, sebenarnya harus berterima kasih padamu, kalau bukan karena kamu. Pertunjukan ini sama sekali nggak akan bisa dimulai. Tapi tenang saja. Nanti, aku akan buat kamu bertemu dengan tuan tua kalian. Liu Xianye, silakan lihat dengan mata kepala sendiri. Orang ini sudah menemukan jejaknya. Mereka menggunakan nama kamu untuk melakukan hal-hal yang memutus garis keturunannya. Zhang Yougui, Tuan Xianye ini tidak akan melepaskanmu. Seram banget sama kamu, HMPH. Orang bilang kamu adalah naga sejati. Tapi aku rasa kamu cuma seekor binatang. Lihatlah, batu ini bahagia jadi nenek moyang, tidur bersama. Kamu benar-benar lucu. Tuan,
Lihat ular ini, aneh dan baik hati. Kalau begitu, kita hancurkan saja, kan? Aku belum pernah lihat buta mengorek-ngorek. Karena penasaran, hahaha, ayo pergi. Jangan lari kalau mau dilempar batu. Jangan baca buku, istirahatlah. Api yang menyala, api yang menyala. Tak heran kalau mereka menakut-nakuti dan menipu orang. Kamu bahkan lebih dari 100 kali lipat dari dewa-dewa. Masih ada lagi. Masih ada rumah dan tanah milik Feng Yongnian. Mimpi saja kamu. Kecuali kamu yang buat setan, aku masih punya nyawa, aku akan merangkak kembali. Aku setiap hari memandangmu. Kau, keledai ini, bisa bertemu dengan hari apa? Aku ingin melepaskanmu, ya. Semua ini salahku, telingaku yang basah mengingatkan mereka. Cerita yang dibuat kembali untuk menakut-nakuti kalian. Aku tidak berguna, Awei. Kau juga dimanfaatkan orang lain. Yang salah adalah orang-orang yang jahat. Akan ada balasan, cepat atau lambat. Kamu juga jangan mengutuk aku, ada apa katakan saja. Kamu dan kakekmu bicarakan saja di jalan menuju alam baka. Kalian-kalian. Kalian. Ah, Ah, lepaskan. Aku akan membunuh mereka. Senjata, senjata. Ayo pergi. 3. Jangan lihat anak ini. apakah dia bisa menembak? Serahkan saja. Ayo, baiklah. Hanya beberapa petak sawah saja. Tidak bisa menghasilkan banyak uang juga. Kamu. Apakah ini sudah mempertaruhkan semua tabungan terakhir yang dimiliki Lau Huang? Saya lihat, hari ini kamu hanya bisa menjelaskan ini di sini. Bagaimana kalau begini? Sekarang kamu berlutut dan sujud 3 kali. Saya akan mengampuni cucumu 1 nama. Nanti kamu biarkan dia mengikuti nama Sang. Apa suara yang membanggakan? Istirahat. 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 Kamu tidak boleh pergi. Kalau mau pergi, bunuh mereka semua dulu baru pergi. Jumlahnya cuma 2 orang ini saja. Kamu malah membuat aku mempertaruhkan nyawa untukmu. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Baik. Kembalilah padaku. Ahahaha. Liu Xian juga menunjukkan kekuatannya. Menunjukkan kekuatannya? Hahaha. Awei cepat lari. Lari cepat. Ayo ikut. Aku pergi. Mengapa? Ayah, Halo. Segera pulang dan beritahu mereka bahwa aku akan pergi dulu. semua ini bohong. Aku tidak menipu kalian. Aku tidak menyakiti kalian. Cepat pergi. Hanya saja aku harus mati dan kamu akan menjadi pelindungku. Hei, kalau begitu hari ini kita mati bersama saja, ya.
Ayah, maafkan aku. Tidak bisa, cepat pergi. Cepat pergi, mereka datang. Cepat pergi, Cao Wei. Cao Wei seperti langit. Hi Wei. Ya, Zhang Yumui dia. Itu palsu. Apakah kejadian beberapa tahun itu nyata atau palsu? Beberapa hal memang begitu. Itu palsu. Tapi lama-lama jadi benar juga hahaha. Salju tahun itu. Sangat dingin sampai menusuk. Aku menyelamatkan seekor anak ular di gunung. Kalau dia masih hidup sekarang, pasti sudah sangat cemburu. Segala sesuatu di gunung dan hutan ini memiliki jiwa. Kalau kamu menghormatinya sedikit saja, dia hanya menghormatimu sejengkal. Orang-orang yang menghancurkan dasar gunung tidak memeliharanya. Tanah pun tidak mengizinkan. Ayo pergi. Jalan di depan sudah lancar. Hahaha, benar ayah. Apa sebenarnya harta karun di ladang kita? Awei, aku mau ceritakan sebuah teka-teki padamu. Lumpur tubuhnya terkubur di tanah. Tidak bawa minuman, tidak bawa makanan. Malam hari ajak dia keranjang. Setelah melayani dia, langsung turun ke bawah. Maksudnya apa? Ayah hahaha.